Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa Bapak Anto Budi Jatmiko. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, hari ini mata kuliah interaksi sosial budaya pertemuan 12 dengan materi pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan. Hakikat pendidikan itu sendiri yaitu merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Sedangkan hakikat kebudayaan yaitu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh semua kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Jadi budaya bangsa adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu bangsa dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hubungan pendidikan dan kebudayaan. Tentu saja antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yaitu nilai-nilai. Hubungan pendidikan dan kebudayaan itu yaitu terbagi menjadi dua, kepribadian dalam proses kebudayaan serta transmisi kebudayaan. Kepribadian kebudayaan itu sendiri merupakan fungsi pendidikan dalam konteks kebudayaan dapat dilihat dalam perkembangan kepribadian manusia. Tanpa kepribadian manusia tentu tidak ada kebudayaan, meskipun kebudayaan bukanlah sekedar jumlah kepribadian. Para pakar antropologi menunjukkan kepada peranan individu bukan hanya sebagai bidak-bidak di dalam papan catur kebudayaan. Individu adalah kreator dan sekaligus manipulator kebudayaannya. Di dalam hal ini, studi kebudayaan mengemukakan pengertian sebab akibat sirkuler yang berarti bahwa kepribadian dan kebudayaan terdapat suatu interaksi yang saling menguntungkan. Sedangkan mengenai perkembangan kepribadian manusia, yaitu kebudayaan memberikan kondisi yang disadari dan yang tidak disadari untuk belajar. Kebudayaan mendorong secara sadar ataupun tidak sadar akan reaksi-reaksi perilaku tertentu. Kebudayaan cenderung mengulang bentuk-bentuk kelakuan tertentu melalui proses belajar, sedangkan kepribadian adalah suatu proses. Seperti yang telah kita lihat, kebudayaan juga merupakan suatu proses. Hal ini berarti antara pribadi dan kebudayaan terdapat suatu dinamika. Tentunya dinamika tersebut bukanlah suatu dinamika yang otomatis, tapi yang muncul dari aktor dan manipulator dari interaksi tersebut, manusia. Kepribadian mempunyai keterarahan dalam perkembangan untuk mencapai suatu misi tertentu. Keterarahan perkembangan tersebut tentunya tidak terjadi di dalam ruang kosong, tetapi dalam suatu masyarakat manusia yang berbudaya. Dalam perkembangan kepribadian, salah satu faktor penting ialah imajinasi.
imajinasi seseorang akan dapat diperoleh secara langsung dari lingkungan kebudayaannya. Kepribadian juga ditentukan oleh bawah sadar manusia bersama-sama dengan ego bersama ide. Keduanya merupakan energi yang ada di dalam diri seseorang. Yang kedua yaitu transmisi kebudayaan. Transmisi kebudayaan yaitu suatu proses yang dikenal luas tentang kebudayaan. Proses tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan itu ditransmisikan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Bahkan banyak ahli pendidikan yang merumuskan proses pendidikan tidak lebih dari proses transmisi kebudayaan. Mengenai masalah ini kita lanjutkan. Mengenai masalah ini, di dalam transmisi tersebut terdapat 3 unsur utama, yaitu ditransmisi, yang kedua proses transmisi, dan yang ketiga cara transmisi. Unsur-unsur kebudayaan yang ditransmisi yaitu nilai-nilai budaya atau adat istiadat masyarakat, pandangan mengenai hidup, serta berbagai konsep hidup lainnya yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, kebiasaan sosial yang digunakan dalam interaksi atau pergaulan para anggota di dalam masyarakat tersebut. Berbagai sikap serta peranan yang diperlukan dalam dunia pergaulan. Jadi proses transmisi manusia itu meliputi proses-proses imitasi, identifikasi, dan sosialisasi. Imitasi adalah meniru tingkah laku dari sekitar. Manusia adalah autor dan manipulator dalam kebudayaannya. Bagaimana cara mentransmisikannya? Yaitu dengan 2 bentuk, yaitu yang pertama peran serta dan yang kedua bimbingan. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan budaya. Yang pertama yaitu memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Yang kedua, pengembangan, yaitu pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. Yang ketiga yaitu perbaikan, memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat, dan penyaringan untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Yang terakhir yaitu menumbuh kembangkan semangat kebudayaan bangsa. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan budaya. Tujuan pendidikan budaya mengembangkan potensi kalbu nurani efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan. Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Ini ya, yang terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa tentu saja agama, Pancasila itu dasar. Yang ketiga budaya serta tujuan pendidikan. Sejumlah nilai untuk pendidikan budaya bangsa itu sangat banyak. Ini ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini nilai-nilai untuk pendidikan budaya bangsa. Untuk penugasannya bukan ini.
Nanti penugasannya akan diberikan di Google Classroom. Jangan lupa absen di bawah ya, absen di kolom komentar. Sekian presentasi atau penjelasan tentang pendidikan dan kebudayaan. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.